Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Menjelang mengakhiri bulan Januari, kita akan bersama-sama belajar untuk mewaspadai karena di tengah suasana susah seperti ini akan muncul nabi-nabi palsu. Dan oleh karena itu kita harus sangat hati-hati, tetapi terlebih lagi jangan sampai kita menjadi orang yang palsu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan. Bacaan hari ini dari kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 7. Ulangan 13 ayat 1 sampai 7. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur di tengah suasana yang masih susah, di mana pembatasan masih berlaku dan hidup kami juga belum pulih kembali secara ekonomi, secara sosial, secara pekerjaan, tetapi Engkau memberikan nasihat supaya kami mewaspadai. Sebab di tengah kehidupan yang susah ini akan muncul banyak nabi palsu. Oleh karena itu kuatkan iman kami, teguhkan iman kami supaya kami tidak terjebak di dalam kepalsuan. Sebab kepalsuan akan membawa pada kehancuran. Oleh karena itu kiranya Tuhan sendiri akan berfirman kepada kami supaya lewat firman Tuhan ini iman kami tetap teguh. Kami menaikkan doa pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita membaca bagian dari kitab Ulangan yang memberikan peringatan kepada umat Israel bahwa akan ada orang-orang yang punya kuasa sehingga dia mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa. Dan orang-orang akan terkejut, terkesima, lalu kemudian percaya bahwa orang ini adalah utusan Tuhan. Padahal dia sebetulnya adalah nabi palsu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan dalam kitab Ulangan menjelaskan dan mengatakan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
Nah, jelas ya Bapak Ibu, bahwa di tengah hidup yang susah seperti ini akan banyak orang yang membawa penglihatan atau mimpi. Bisa itu menyenangkan, bisa itu tidak menyenangkan. Yang kemarin menjadi viral, kemudian berbantahan dengan banyak pengajaran Kristen adalah tentang pelihat, ya, seorang pelihat yang mengatakan pemerintahan ini akan terguling, Indonesia akan hancur dan sebagainya. Mungkin bisa terjadi, tetapi entah kapan, entah kapan, ya, entah kapan. Kalaupun dikatakan sekarang, sekarang itu sekarang kapan? Kita semua tidak tahu. Lalu dibantah dan didoakan supaya itu semua tidak terjadi. Nah, memang menarik, karena kalau ada berita yang menakutkan, mengerikan, apalagi berkaitan dengan masalah nasional, di mana kita pasti akan terlibat di dalamnya secara tidak langsung ya. Kalau ekonominya nasional ambruk berarti kita juga ikut susah. Nah, oleh karena itulah banyak orang mulai goncang dalam iman. Satu. Yang kedua, ketika begitu banyak orang yang tiba-tiba saja harus meninggalkan kehidupan ini karena COVID-19. Tanpa diduga, tanpa dikira. Oh, enggak apa-apa, berangkat sehat kok. Lalu mengadakan pesta di satu tempat. Kemudian pulang, seminggu kemudian dinyatakan tidak berdaya lagi karena paru-parunya sudah penuh dengan lendir, dia gagal nafas dan kemudian dia meninggalkan kehidupan ini. Berapa banyak orang semacam itu? Dan itu membuat iman orang goncang. Tuhan, saya sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan supaya, nah ya, tetapi ternyata supaya yang kita harapkan tidak terwujud. Karena apa? Apakah Tuhan membiarkan kemudian kita mengalami malapetaka? Tentu tidak. Namun sudah diberi peringatan. Ya, peringatan itu yang diabaikan, lalu ketika terjadi sesuatu kita menyalahkan Tuhan. Enak sekali kita ini. Kita mintanya enak-enakan terus, tetapi ketika diberi nasihat tidak mau dengar. Nah, oleh karena itulah di tengah situasi seperti ini, goncang iman, ada banyak nabi-nabi palsu akan bermunculan, mengatakan Tuhanmu tidak berkuasa lagi. Mari ikut ilahku. Dia akan melindungi kamu, tetap memberi rezeki di tengah suasana ekonomi susah, tetap memberi jodoh yang baik, pesta hura-hura, dan macam-macam kesenangan. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Ilahku itu berkuasa menjaga kamu. Lah Tuhanmu mana? Tuhanmu membiarkan kamu dalam penderitaan ekonomi susah, yang sakit lah, kemudian ada yang meninggal lah, dan seterusnya. Apakah itu akan menggoncangkan iman kita? Nah, disinilah firman Tuhan mengingatkan jangan sampai kita ikut kepercayaan seperti itu. Jangan sampai. Sebab dalam hal ini dikatakan iman kita ini sedang diuji. Ya, di tengah suasana susah seperti ini, pembatasan masih berlangsung, mau ketemu teman, mau ketemu saudara saja susahnya setengah mati. Ya, ketemu anak, ketemu cucu, susahnya setengah mati. Padahal kerinduan ini kadang-kadang tidak bisa dibendung. Disitulah kemudian kita diuji iman kita. Apakah kita tetap percaya akan penyertaan Tuhan, lalu mewaspadai bahwa virus COVID itu bisa ada di mana-mana, dan oleh karena itu kita tetap menjaga kesehatan. Ya. Kadang-kadang kalau sudah ketemu keluarga lupa tuh maskernya nggak dipasang. Ya. Kadang-kadang kalau sudah ketemu teman lama, akrab, reunian, lupa tuh maskernya nggak dipasang, malah cipika-cipiki, peluk-pelukan. Waduh, jangan salahkan Tuhan. Lalu kemudian ketika terjadi sesuatu, kita katakan, wow, acara sudah dibuka dalam doa, kok tetap saja terjadi. Nabi palsu akan masuk. Nah, itu Tuhanmu tidak berdaya. Coba kamu ikat ilahku. Kamu dijaga, kamu bisa pesta pora, kamu bisa senang-senang, rezekimu lancar, dan sebagainya. Hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Para pemalsu-pemalsu itu akan dengan gencar mencari jiwa bukan untuk diselamatkan, untuk dihancurkan. Sepertinya dia akan memberikan kesenangan duniawi yang kita cari saat ini, yang kita rasakan sebagai satu kebosanan saat ini. Tetapi waspada, firman Tuhan sudah mengatakan hati-hati kamu, jangan mau ikut kepada pelihat dan pemimpi itu. Jangan dengarkan, sebab mereka membawa kepalsuan. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang hidup, karena Tuhan yang hidup itulah yang akan menjaga kamu.
Nah, tentunya dalam penjagaan Tuhan itu kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah terjadi atau yang ditetapkan. Jangan sampai kita ikut Tuhan lalu leha dan enak-enak, lalu menganggap, wah apa itu peraturan-peraturan, aku punya Tuhan yang kuat, aku punya Tuhan yang hidup, nggak usah pakai peraturan-peraturan. Itu namanya nantang, itu namanya tidak taat, itu namanya membantah perintah Tuhan. Sebab Tuhan pun ketika nuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir, dia membuat perjanjian. Aku akan menuntun kamu dengan syarat. Kalau syarat itu dilanggar, ya kamu akan jatuh dalam malapetaka, dalam masalah. Jadi jangan bilang katanya Tuhan mau nuntun, betul, tapi ada syaratnya. Demikian juga dengan kita, pengikut-pengikut Kristus. Bukan berarti Yesus sudah bangkit lalu dia akan menjadikan kita itu tidak terkena masalah. Kita tetap berhadapan, tetapi Tuhan menopang, Tuhan menuntun dengan syarat yang tetap kita ikuti. Iman kita tetap percaya, sukacita kita dibangun, rasa syukur tetap dinyatakan, perhatian kepada sesama tetap dinyatakan, bukan menjadi orang yang egois. Kemudian kebahagiaan dibagi bersama, ya, dan disitulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita. Kalaupun kita bertemu dengan masalah, orang lagi kerja enak-enak, kemudian perusahaannya tiba-tiba mengalami menurun produknya, lalu merosot, bukan menurun saja merosot, lalu harus ada pemberhentian perumahan karyawan-karyawan. Kita sudah berdoa. Tapi kenapa Tuhan membiarkan? Inilah yang dikatakan, apakah kita tetap percaya? Ya, uji iman kita. Apakah kita tetap setia bahwa ketika kita tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, apakah percaya rezeki akan Tuhan cukupkan melalui caranya yang ajaib, melalui caranya yang baru, caranya yang belum pernah kita pikirkan, tapi itu bisa terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang sekarang rebutan rezeki, betul. Yang sudah mapan, terus mengejar. Nah, yang belum mapan, tidak punya modal apa-apa, tambah bingung, tambah seret. Dan disinilah tidak ada cinta kasih sama sekali. Tidak ada cinta kasih sama sekali. Yang mapan mengatakan, kalau aku tidak kerja ya tekor terus toh. Kalau tekor terus ya gimana? Ya harus terus aku kerja dan kejar itu rezeki dunia. Nah, ketika saling mengejar, yang punya modal ini yang duluan. Yang nggak punya modal ya tertatih-tatih. Tetapi kalau kita tetap percaya, walaupun kita tidak punya modal besar, namun iman kita besar, maka Tuhan pun akan memelihara langkah kita. Bukti ketika orang Israel dituntun menyeberang laut. Mereka nggak mikir. Sampai hari ini belum pernah ada yang bisa mengulangi pembelahan laut. Tapi Tuhan mampu. Nggak dipikir, nggak bisa mikir, dan tidak terpikir bagaimana cara Tuhan melakukan itu kepada umatnya. Tapi itu terjadi. Nah, oleh karena itulah di tengah situasi seperti ini, jangan kita dengarkan omongan para pelihat, pemimpi, peramal, dan sebagainya. Tetap kita bertahan, menangkan uji imanmu. Jangan percaya pada kepalsuan-palsuan. Hari ini kalau kita ikut kepalsuan bisa makan enak, bisa kembali punya kemewahan dunia. Tetapi ingat, itu semua hanya palsu. 1-2 bulan, 1-2 tahun akan hancur. Dan kehancuran itu membawa nyawa kita juga ikut dalam kehancuran. Jangan berkata, yo kasihan yo, daripada anakku nangis, ya sudahlah aku mati masuk neraka ya nggak apa-apa. Jangan pernah berkata demikian. Jangan pernah percaya pada kepalsuan. Ya Tuhan beri kami kekuatan terus. Iblis sedang mencoba, tetapi iman kami Engkau pegang dan kuatkan. Teguhkan supaya kami tetap setia dan percaya kepadamu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, Gembala yang baik yang memelihara umatnya. Mari kita yakini dan tetap imani. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, kuatkan iman kami, teguhkan supaya kami tidak terjebak dalam kepalsuan dunia. Memang dunia sangat mudah, sangat menarik menawarkan kepalsuan. Tetapi biarlah hati kami tidak
tertarik kepada kepalsuan, melainkan hati dan iman kami hanya kepada Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup sebagai gembala yang baik, Engkau sebagai Bapa yang memelihara, Roh Kudus yang menerangi iman kami, akan terus menopang, menghibur, menuntun langkah kami, hingga kami boleh menjalani kehidupan yang susah ini dengan tetap damai sejahtera, dengan kekuatan baru setiap waktu, karena Engkau mengasihi kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.